Perkenalkan, nama saya Rina Trilogi Santi, pendamping sosial PKH Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan membahas modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Langkah 3, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat ibu. Dalam pertemuan ini kita dalam keadaan sehat tanpa ada kurang satu apapun. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, sebaiknya kita melakukan berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada siang hari ini kan kita mesti ngantuk ya Bu, siang-siang ya. Untuk biar tidak ngantuk, kita melakukan tepuk semangat dulu. Ayo kita berdiri Bu. Tepuk semangat biar tidak ngantuk ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali ya Bu. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas tentang mencari informasi yang tepat. Ibu-ibu masih ingat nggak informasi yang tepat dapat dari mana saja? Posyandu. Terus selain itu bidan, ya. Terus selain itu puskesmas. Nah, gini ya Bu, informasi yang tepat bisa kita dapatkan dari bidan, dokter, posyandu, puskesmas, terus kelas ibu hamil ya. Terus kayak gini pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau bisa disingkat dengan P2 K2. Pada hari ini kita akan membahas modul 3 sesi 2 langkah 3 yaitu menyeleksi informasi yang tepat mengenai kehamilan. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan melakukan permainan ya Bu. Permainan ini nanti saya akan membagi dua sisi. Sisi kanan untuk jawaban setuju, untuk sisi kiri jawaban tidak setuju. Nah, di sini saya akan memberikan pernyataan-pernyataan. Nanti bisa pendapat ibu itu bisa setuju atau tidak setuju ya. Kalau yang setuju nanti di sebelah mana Bu? Kanan. Yang tidak setuju sebelah kiri. Sudah paham Bu? Sudah. Sekarang saya akan mulai membacakan pernyataan yang pertama. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan asin karena berbau amis. Setuju? Tidak setuju. Setuju berarti sini Bu, ke sebelah kanan. Kita sebelah kiri. Nah, alasannya apa Ibu Lina setuju? Karena bau telur sama ikan amis bisa bikin mual. Bisa bikin mual. Iya. Informasi tersebut dapat dari mana Bu? Pengalaman sendiri. Oh, pengalaman sendiri. Terus Ibu Lita tidak setuju ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Itu tidak setuju ya Bu ya? Karena apa Bu? Telur mengandung protein dan ikan mengandung sama. Ya, gini ya Bu, saya jelaskan sekalian. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Itu sebenarnya salah ya. Jadi tidak setuju ya. Sebenarnya ibu hamil itu malah membutuhkan sekali ya telur sama ikan. Jadi telur sama ikan itu bagus buat ibu hamil ya. Buat ibu hamil karena telur itu mengandung protein sehingga bagus untuk perkembangan otak janin. Sedangkan ikan itu juga mengandung protein sama omega ya, mengandung protein sama omega. Jadi protein kan tadi perkembangan otak janin, sedangkan omega juga untuk perkembangan mata janin.
Terus pernyataan yang kedua yaitu ibu hamil boleh berhubungan intim. Setuju. Setuju? Setuju. Tidak setuju. Nah, berarti tetap di sebelah kanan ya. Ya. Nah, terus kita tidak setuju. Alasannya kenapa Bu? Ibu hamil boleh berhubungan intim setuju? Karena bisa merangsang, bisa kontraksi hamil berhubungan. Terus Ibu Lita tidak setuju? Karena takut kalau ada kotor yang banyak. Gini ya Bu, saya jelaskan. Ibu hamil boleh berhubungan intim itu setuju harusnya, boleh, karena berhubungan intim itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi dengan perkembangan janin, ya, asal ibu hamil dalam keadaan sehat dan kuat, asal berhubungan intimnya tidak yang ekstrim kayak gitu, ya. Itu informasi dari mana Bu kalau tidak setuju? Ya. Ya cuma pengalaman takut. Pengalaman takut. Nah, Ibu Nse dapat dari mana? Pengalaman sendiri, takut. Pengalaman sendiri. Iya. Ya. Ikut. Terus ya pernyataan yang ketiga ya, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju. Setuju? Tidak setuju. Setuju alasannya apa, Bu? Karena terlalu banyak gerak, Takut lu takut gugur. keguguran. Setuju. Iya. Informasi dapat dari mana? Takut sendiri. Takut sendiri. Iya. Nah, Ibu Lita? Setuju. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Soalnya kalau Soalnya? banyak gerak itu malah bagus untuk Bagus. kesehatan. Iya. Jadi ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Itu ya sebenarnya tidak setuju ya. Salah jawabannya. Karena harusnya ibu hamil boleh melakukan aktivitas yang ringan. Misalnya kayak kegiatan ibu sehari-hari kayak menyapu, mengepel, mencuci piring, olahraga ringan itu juga boleh seperti jalan pagi, jalan sehat, atau olahraga yang lain. Tapi kalau olahraga bisa konsultasi dulu sama bidan maupun dokter olahraga apa yang cocok untuk ibu hamil kayak gitu ya. Nah, terus dalam masyarakat kita kan banyak sekali menemui mitos-mitos ya Bu ya. Mitos-mitos apa Bu yang sering ditemui dalam masyarakat? Misalnya kalau sering ibu hamil sering minum es nanti takutnya bayinya besar. Takut bayinya besar, minum air es. Sebenarnya kayak gini ya Bu, minum air es itu boleh ya, asal jangan ditambahkan gula sama sirup kayak gitu ya, boleh. Karena apa? Selain itu juga minum air es juga jangan berlebihan. Apalagi Bu, Itu kalau Bu perutnya bulat katanya mempengaruhi jenis kelamin. jenis kelamin. Iya. Perut bulat. Iya. Gini ya Bu, perut bulat ya. Kan tanya kan perut bulat bisa menentukan jenis kelamin. Berarti kan bentuk perut ya. Iya. Bentuk perut itu sebenarnya tidak mempengaruhi jenis kelamin ya. Karena bentuk perut dan tinggi rendahnya perut itu tergantung pada kekuatan otot ya, kekuatan otot, juga yang berisi janin yang ada di dalam perut. Kalau ibu ingin mengetahui jenis kelamin bisa melakukan USG di puskesmas maupun di rumah sakit kayak gitu. Apalagi Bu? Kalau minum air kelapa katanya bisa mempengaruhi janinnya putih. Kulitnya putih. Air kelapa bisa membuat janin kulitnya putih ya Bu ya. Sebenarnya gini Bu, air kelapa itu kan juga mengandung mineral. Jadi bagus untuk perkembangan bayi. Selain itu juga air kelapa membantu dan mengurangi rasa mual. Untuk kulit itu sebenarnya ditentukan
jenis kulit ditentukan sama genetik orang tuanya seperti itu. Iya. Ya. Terus ada lagi nggak Bu mitos-mitos yang lain? Mitos apa yang ditemui di masyarakat nah ini? Apa? Oh, itu kalau pergi kemana-mana bawa gunting apa itu Oh, seperti itu. pergi kemana Iya. gunting digembol kayak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus selain itu juga ada lagi ya Bu, biasanya kalau orang hamil juga tidak boleh keluar Iya. malam. Ya. Itu kan bisa dikatakan mitos ya Bu. Iya. Dari orang-orang zaman dahulu kayak membawa gunting, terus apa namanya pergi malam itu Iya. tidak boleh. Itu sebenarnya hanya mitos-mitos, sampai sekarang penemuan ilmiah juga belum ada, belum ketemu kayak gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas pendapat ibu-ibu tadi ya, bagus sekali pendapatnya. Terus kita juga bisa tepuk lagi Bu, bisa berdiri untuk tepuk hebat buat ibu kita semua. Kita namanya tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, hebat. Ya, bisa kembali Bu. Di sini kita kan menemui banyak mitos-mitos dalam masyarakat ya. Maka kita harus pintar menyeleksi ya Bu informasi yang sudah kita terima ya tentang ibu hamil. Jadi kita juga harus kita simpulkan tadi pembahasan yang kita bahas tadi ya. Yang pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dan dalam memilih dan memilah informasi. Itu yang sebenarnya pertama ya. Terus yang kedua, beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil. Misalnya kan ibu hamil sudah memiliki buku KIA. Jadi kan sudah tahu ya Bu, informasi-informasi didapat dari buku KIA. Terus yang ketiga, untuk memastikan informasi yang tepat atau tidak, bisa bertanya pada dokter, bidan, posyandu, puskesmas ya, terus kelas ibu hamil atau juga pendamping kesejahteraan sosial. Terus kesimpulan yang keempat, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya, misalnya pemerintah atau ahlinya. Atau misalnya kalau ibu-ibu mencari sumber dari internet, itu juga harus mencari yang situs-situs resmi, misalnya situs dari Kementerian Kesehatan kayak gitu ya Bu. Nah, untuk berikutnya saya akan memberikan kertas ya untuk ditulis tabel janji diri. Jadi nanti saya akan bagikan ya Bu, rencana yang ditulis itu mengenai menyeleksi informasi mengenai ibu hamil. Kami dulu ya Bu. Untuk free chartnya itu nanti bisa dibawa pulang, tapi yang tabel janji diri bisa dikumpulkan sama saya. Ya, masih peran suami, keluarga ataupun masyarakat sangat penting sekali bagi ibu hamil ya untuk mendapatkan informasi yang tepat, karena banyak informasi-informasi yang mengandung hoax ya Bu ya. Jadi ibu-ibu harus pintar memilah dan memilih informasi yang tepat, yang mana informasi yang tepat itu bisa membantu tumbuh kembang janin tumbuh secara optimal, sehingga untuk meningkatkan bayi lahir tanpa stunting. Sudah paham semua Bu? Sudah, alhamdulillah sudah paham ya. Kalau sudah paham semua, untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau sudah, nanti saya juga akan mengakhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya juga minta maaf ya Bu ya. Penjelasan atau tadi yang kurang berkenan di hati panjenengan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.